Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Guru ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentu masih berbahagia ya. Masih soleh-solehah ya. Masih cerdas ceria semangat? Tentu saja masih semangat ya. Pagi ini mari kita pelajari kembali tema 6 ya, subtema 1 pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir di subtema 6. Di subtema 1 maaf. Ya, mata pelajarannya adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Ya. Apa yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Mana gambarnya? Kita munculkan. Iya. Sekarang amati yuk gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Iya. Sebelah kiri kita itu perhatikan gambar mobil, gambar motor, gambar penyeberang. Lihat, perhatikan. Iya, mobil berhenti karena ada penyeberang jalan ya. Penyeberang jalan menyeberang di zebra cross ya, di tempatnya karena pas lampu merah. Iya, ini dari arah sini nih, ini di sini lampu merah berhenti di belakang zebra cross ya, sehingga ini penyeberang jalan bisa jalan. Di sini juga demikian, ke arah sana lampunya ya. Ini dari arah sini ya masih berjalan karena hijau. Coba kita perhatikan yang sebelah kanan ini. Ini anak-anak ya, mungkin menyeberang tidak di zebra cross. Mobil lampu merah tetap berjalan ya. Apa yang terjadi kira-kira ya? Iya. Yang terjadi kita pelajari lebih lanjut ya. Apa yang dapat kalian katakan mengenai kedua gambar tersebut? Ini ya. Gambar yang sangat berbeda ya. Gambar sebelah kiri ini tertib, sebelah kanan ini tidak tertib. Apa yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Ini akan lalu lintas akan lancar ya. Ini lalu lintas akan semrawut ya. Apa yang dapat kalian katakan mengenai kedua gambar tersebut? Iya. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar sikap masyarakat yang baik. Di gambar sebelah kanan tentunya yang tidak baik ya. Apa yang kalian rasakan kalau kalian pernah mengalaminya? Ya. Tentu kita sebagai sesama pengguna jalan akan merasa tidak nyaman ya. Iya. Manakah gambar yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dan menjaga ketertiban? Iya. Dari kedua gambar tersebut, tentu ini ya, yang sebelah ini ya, yang sebelah kiri ya, yang menjaga ketertiban. Masyarakatnya bertanggung jawab. Ya. Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap masyarakat yang siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan bagian dari kewajiban. Ya. Kita warga negara memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah harus kita laksanakan, termasuk tanggung jawab itu adalah bagian dari kewajiban, sehingga dilaksanakan tanpa ada paksaan dari orang lain. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab apa saja ya? Banyak sekali. Pak Guru beri contoh beberapa. Memelihara persatuan dan kesatuan di masyarakat. Di masyarakat biasanya ada bibit-bibit perselisihan, perpecahan. Kita sebagai warga masyarakat berusaha menjalin persatuan dan kesatuan. 2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama masyarakat ya, atau empati simpati sesama tetangga. Tolong menolong ya. Terus menghapus tindak diskriminatif ya, kalau ada tindak semena-mena diskriminatif kita berusaha menghapusnya. Iya, itu beberapa contoh ya. Baik, sebagai warga masyarakat kita punya tanggung jawab, punya kewajiban. Sekarang sebagai warga negara juga demikian. Mari kita pelajari.
Sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekarang kita berikan beberapa contohnya yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh yang sesuai dengan sila pertama, kita menjalankan ibadah sesuai agama yang kita anut, ya. Semua warga negara di Indonesia memiliki kebebasan beragama, ada 6 agama, maka ke-6 agama itu diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu sebagai umat yang beragama, kita bertanggung jawab untuk menjalankan agama kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga ketenangan di tempat ibadah. Ayo, kalian yang masih anak-anak mungkin kalau datang ke tempat ibadah masih ramai, usahakan dari sekarang ya menjaga ketenangan di tempat ibadah. Ya, contoh selanjutnya yang sesuai dengan sila kedua ya adalah tolong menolong antar teman, ya. Teman kita yang membutuhkan bantuan kita tolong dengan ringan tangan, dengan sepenuh hati. Terus contoh yang lain menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia, ya. Selanjutnya untuk contoh tanggung jawab warga negara sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu kalian tahu bahwa di Indonesia orangnya beraneka ragam, bersuku-suku, ya. Maka contohnya adalah berteman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kita berteman dengan siapa saja, ya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita bergaul dengan teman yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tentu banyak bahasa mereka. Contoh demikian, kita jangan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, tapi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, tanggung jawab warga negara yang sesuai dengan sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Ya, setiap perkumpulan orang, setiap perkumpulan siswa pasti punya masalah, maka untuk mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, usahakan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Terus contoh yang lain ketika bermusyawarah ini, semua peserta musyawarah itu adalah memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Maka contoh tanggung jawab kita sebagai peserta musyawarah adalah mendengarkan teman yang sedang mengeluarkan pendapat, ya. Itu berarti kita bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang selanjutnya contoh terakhir sesuai dengan sila kelima, menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Ya, kita semua sebagai warga sekolah harus taati semua peraturan sekolah sehingga pemenuhan hak-hak kalian semuanya bisa ditunaikan oleh sekolah. Kalau kalian misalnya tidak melaksanakannya, nanti misalnya kalian ada yang buat coret-coret ya di meja, di dinding. Ini hak teman kita yang mendapatkan tempat belajar yang nyaman itu jadi tidak terpenuhi. Berarti kalian telah berbuat tidak adil, ya. Maka berlakulah adil. Salah satu contohnya adalah menaati peraturan sekolah, ya. Yang demikian itu akan menjamin rasa keadilan di sekolah. Sudah tahu anak-anak contoh tanggung jawab yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Nah, sekarang sudah tahu kan, jika kalian mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara sesuai nilai-nilai Pancasila, maka kalian termasuk anak-anak yang hebat. Iya, kita lanjutkan. Iya. Bagaimana caranya agar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab? Ada beberapa cara ya kita untuk melatih bertanggung jawab. Satu, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Tugas kita apa ya? Kewajiban kita apa ya? Maka kalau sudah tahu ya,
Usahakan sudah paham, kita laksanakan ya, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin. Ya, selalu dikerjakan tugas tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama. Ketika ada beberapa masalah, ada beberapa kepentingan, mana yang harus didahulukan ya, maka yang didahulukan adalah kepentingan bersama. Yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Ya, kita punya hak, orang lain punya hak, kita punya kewajiban, orang punya kewajiban. Ya, maka dalam menggunakan hak kita jangan sampai melanggar hak orang lain. Maka kita harus menghormati hak orang lain. Contoh, ya kita punya mulut, bebas kita gunakan untuk bersuara sekeras-kerasnya. Tapi teman kita punya hak juga untuk mendapatkan ketenangan, ya kan? Maka hak kebebasan kita untuk berteriak yang lantang, yang keras dibatasi oleh hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan. Maka kita jangan bersuara terlalu keras, ya. Nah, sekarang saya tahu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sebagai salah satu kewajiban, dan saya akan berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab, ya. Akan berusaha ya. Tadi caranya yang sebelumnya ini diusahakan dilaksanakan sungguh-sungguh. Pahami tugasnya, kewajiban kalian. Kalau sudah paham, laksanakan terus-menerus, disiplin. Terus selalu mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan umum. Yang terakhir, menghormati hak orang lain. Ini 4 cara berlatih menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab, ya. Ya. Baik, iya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan ide pokok ya. Pada pembelajaran 3, 4 dan 5 sudah ya. Sekarang kita akan belajar cara meringkas isi teks eksplanasi. Iya. Bagaimana caranya ya membuat ringkasan teks eksplanasi? Kalau kalian sudah mempelajari materi sebelumnya, sebenarnya hanya nambah 1 langkah. Pada pembelajaran sebelumnya mengetahui ya, mencari ide pokok, caranya adalah baca teks dengan cermat, tentukan kata kuncinya setiap paragraf. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, temukan ide pokok setiap paragraf. Ini kan sampai langkah sini kemarin adalah cara mencari ide pokok paragraf. Untuk membuat rangkuman ya ringkasannya, langkah ini kita lanjutkan. Iya. Susun ide pokok setiap paragraf menjadi 1. Itu menjadi ringkasan. Berarti ringkasan sebenarnya adalah gabungan kumpulan dari beberapa ide pokok tiap paragraf. Mari kita berlatih membuat rangkuman atau ringkasan. Ya. Ayo, bacalah bacaan ini. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dan seterusnya. Coba kalian pahami ya. Ayo baca. Ya, lanjut paragraf kedua. Sudah dibaca dengan seksama, dengan teliti. Ini langkah pertama ya, dibaca, silakan. Ya, kalau sudah, langkah kedua kita cari kata kuncinya. Caranya adalah kita lihat, tadi sudah dibaca seksama. Ya, kata kunci paragraf pertama adalah tanggung jawab dan warga negara. Dari kata kunci ini kita tentukan ide pokoknya. Iya, ide pokok paragraf 1 apa? Pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah, kita lanjutkan cari kata kunci paragraf kedua. Apa kata kuncinya? Iya, betul. Tanggung jawab dan siswa. Kalau sudah ketemu, kita tentukan ide pokoknya. Sebagai siswa, kita harus menaati peraturan sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Terakhir, kita buat ringkasannya ya dari bacaan ini ya, dari 2 paragraf ini. Ya. Nah, ini ringkasannya adalah kita gabungkan ide pokok paragraf 1 dan paragraf kedua. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.
Terus sebagai siswa kita harus menaati peraturan sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Demikian tadi cara meringkas suatu bacaan teks eksplanasi. Terakhir sudah materi pembelajaran 6 ya, pembelajaran terakhir